Benteng Somba Opo berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sejarah singkat Museum Karaeng Patinggal-Loang. Penamaan Museum Karaeng Patinggal-Loang terinspirasi dari nama seorang tokoh cendekiawan kerajaan Goa bernama lengkap Magade Cina Daeng Sitaba yang bergelar Karaeng Patinggal-Loang. Beliau adalah putra Raja Goa pertama Malingkaang Daeng Manyori Karaeng Katangka Tumananga Li Agamana. Bergelar Islam, Sultan Abdullah Awalul Islam menduduki jabatan sebagai Karaeng Raja Talok merangkap Tomat Bicara Buta Mangkubumi Goa Talok. Kerajaan Patinggal-Loang lahir pada tahun 1600. Kecakapannya melebihi orang-orang Bugis Makassar pada umumnya. Dalam usia 18 tahun, ia telah banyak menguasai bahasa asing seperti bahasa Latin, Yunani, Italia, Perancis, Belanda, Arab, dan beberapa bahasa Latin lainnya. Koleksi arkeologika adalah koleksi hasil budaya manusia masa lampau yang menjadi kajian ilmu arkeologi, merupakan tinggalan budaya dari kurun waktu prasejarah sampai dengan masuknya pengaruh barat. Koleksi arkeologika terdiri dari yang pertama koleksi meriam, terbuat dari logam atau besi, berbentuk bulat panjang berwarna coklat kehitam-hitaman. Meriam tersebut dilengkap dengan 2 buah roda penyangga yang terbuat dari logam atau besi. Sedangkan jarak tembak meriam tersebut sekitar 1000 meter, berfungsi sebagai pendobrak untuk menghancurkan musuh. Yang kedua, koleksi peluru, terbuat dari bahan logam atau besi, berbentuk bulat dengan ukuran besar, sedang, dan kecil. Pada bagian tengahnya terdapat lubang yang menandakan bahwa peluru meriam tersebut hampa atau sudah digunakan. Yang ketiga, koleksi batu bata, terbuat dari bahan tanah liat yang dibakar, berbentuk 4 persegi panjang, berwarna merah bata dengan berbagai ukuran, kecil, sedang, dan panjang. Batu bata tersebut tidak hanya polos, memiliki ragam hias seperti tapak kuda yang menggambarkan adanya hewan yang dikorbankan atau macera. Pada saat ingin memulai pembuatan batu bata, bertujuan agar terhindar dari musibah atau mara bahaya dan berfungsi sebagai dinding benteng. Adapun ragam hias pada batu bata sebagai berikut. 1. Daun. Ragam hias ini dibuat dengan teknik gores, ditemukan pada ekskavasi tahun 1989. 2. Lubang bersusun. Lubang bersusun ini merupakan kutika penanggalan bagi masyarakat Bugis Makassar, berfungsi sebagai petunjuk atau aturan untuk menentukan hari-hari baik dan buruk untuk melalui suatu pekerjaan, ditemukan pada ekskavasi tahun 1989. 3. Ikan. Dibuat dengan teknik gores insit, salah satu mata pencaharian orang Makassar dari dulu sampai sekarang adalah nelayan yang mencari ikan untuk memenuhi kehidupannya, ditemukan pada ekskavasi 1992. Yang keempat, berbentuk jari-jari lubang yang menyerupai permainan dakon. Ragam hias ini dibuat dengan teknik tekan tirah. Ragam hias ini menunjukkan bahwa masyarakat Makassar di masa lalu sudah mengenal permainan ini, ditemukan pada ekskavasi tahun 1989. Si arkeologika selanjutnya yaitu mata tombak, terbuat dari bahan logam atau besi, berbentuk bulat panjang dan pada bagian ujung runcing. Tombak tersebut dilengkapi dengan gagang atau pegangan. Biasanya terbuat dari kayu, berfungsi sebagai penjaga diri dari serangan musuh. Selanjutnya, mata lembing, terbuat dari bahan logam atau besi, berbentuk bulat, pada bagian atas benda berbentuk runcing, sedangkan pada bagian bawah berongga sebagai tempat gagang atau pegangan mata lembing tersebut. Berfungsi sebagai penjaga diri dari serangan musuh.
Selanjutnya, koleksi keramologika. Koleksi keramologika adalah koleksi dibuat dari bahan tanah liat yang dibakar, berupa barang pecah belah. Koleksi keramologika. Mangkuk terbuat dari porselin berwarna putih, terdapat hiasan berupa tulisan berwarna biru, berfungsi sebagai peralatan makan. Benda ini adalah hasil ekskavasi di Benteng Sombau, sudah mengalami retak dan pecah. Piring terbuat dari porselin berwarna putih, diberi hiasan berwarna coklat, sudah mengalami pecah dan retak, berfungsi sebagai peralatan makan. Benda ini adalah hasil ekskavasi di Benteng Sombau. Koleksi numismatika. Koleksi numismatika adalah koleksi mata uang atau alat tukar yang sah. Koleksi numismatika terdiri dari mata uang logam VOC, terbuat dari logam, berbentuk bundar pipih berwarna coklat dan terdapat tulisan VOC tahun 1790. Selanjutnya, mata uang logam Wilhelmina, terbuat dari logam, berbentuk bundar berwarna putih dengan gambar Wilhelmina dikelilingi tulisan Wilhelmina Koningin DNR Federi. Selanjutnya, mata uang kertas Bank Indonesia, terbuat dari kertas, sisi depan terdapat tulisan Bank Indonesia Rp1.000, tahun dan tanda tangan gubernur dan direktur Bank Indonesia. Sisi belakang terdapat nilai nominal, hiasan sulur-suluran dan nomor seri. Selanjutnya, mata uang kertas Netherlands India, terbuat dari kertas, sisi depan terdapat gambar tentara Belanda, tulisan Netherlands India, Bund Biljet, nilai nominal, nomor seri dan tanda tangan gubernur dan direktur bank. Diberi hiasan sulur-suluran menyerupai jala. Sisi belakang terdapat tulisan Netherlands India Wetting Betel Middle, nilai nominal dan undang-undang pemalsuan uang. Selanjutnya, koleksi seni rupa. Koleksi seni rupa adalah koleksi yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia melalui objek-objek 2 atau 3 dimensi. Koleksi seni rupa terdiri dari yang pertama, lukisan 1 Maliangkan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Idris Raja Goa ke-33, dilantik pada tahun 1893, mangkat tanggal 18 Mei 1895 dan diberi gelar Tumanengari Kalabiranna. Selanjutnya, lukisan 1 Malumbasi Dae Matawang Muhammad Bakir Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-16, lahir tanggal 12 Januari 1631, meninggal tanggal 12 Juni 1670, dan setelah meninggal diberi gelar Tumanengari Balak Pangkana. Karena keberaniannya, Belanda menjuluki ayam jantan dari timur. Diangkat sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 087-TK-1973 tanggal 6 November 1973. Selanjutnya, lukisan 1 Makulau Daeng Serang Karaeng Lembang Parang Sultan Muhammad Hussein Raja Goa ke-34, meninggal tanggal 25 Desember 1906, diberi gelar Tumanengari Bundukna. Koleksi etnografika, alat musik tradisional kecapi. Menurut sejarahnya, kecapi ditemukan atau diciptakan oleh seorang pelaut sehingga bentuknya menyerupai perahu yang memiliki 2 dawai. Karena penemuannya dari tali layar perahu dan sampai saat ini masih terus dilestarikan dan dijadikan kekayaan seni yang sangat bernilai bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Tombak Trisula terbuat dari besi, memiliki 3 mata tajam di bagian ujungnya berwarna coklat, memiliki gagang dari kayu. Panjang tombak setinggi orang dewasa sekitar 170 cm. Digunakan oleh prajurit sebagai senjata melawan musuh.
Adapun rumah adat yang berada di Benteng Somba Opu sebagai berikut. ...21 Desember 1966, armada komando Belanda di bawah Spilman menyerang Benteng Somba Opu, Benteng Ujung Pandang, dan Benteng Panakukang. Armada Spilman datang dari pantai dan menyerang habis-habisan benteng ini. Namun pasukan Makassar di bawah Kesultanan Hasanuddin dapat menghalang pasukan Spilman dan mempertahankan Benteng Somba Opu. Namun setelah 40 hari 40 malam diserang, Sultan Hasanuddin bersama pasukannya gagal mempertahankan benteng dan istana. Sultan Hasanuddin pun kesulitan hingga seluruh pemukiman di dalam benteng rata dengan tanah. 18 November 1667, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya. Dalam perjanjian tersebut berisi bahwa kongsi dengan Belanda dan Hindia atau VOC dapat memonopoli perdagangan di Pulau Sulawesi Selatan. Selanjutnya dalam perjanjian tersebut diantaranya berisi bahwa hanya 2 benteng yang dapat diselamatkan atau tidak boleh dihancurkan, yaitu Benteng Somba Opu dan Benteng Fort Rotterdam. Jalur perdagangan rempah-rempah di Asia Sulawesi Selatan diawali dengan kedatangan Portugis tahun 1538. Lalu Belanda membukakan tor dagang di bawah kuasa Kongsi Dagang Hindia Belanda atau VOC tahun 1607. Setelah Malaka jatuh ke tangan Belanda, VOC semakin ingin menguasai kawasan Goa, namun Raja Goa ke-16, Sultan Hasanuddin, menolak bekerja sama. Sementara itu, Cornelis Spilman melancarkan politik adu domba untuk menghancurkan kerajaan Goa, Bone, Sopeng, Wajo, dan Buton agar saling berselisih. 24 November 1966, Spilman bersama pasukannya berangkat dari Batavia memimpin ekspedisi penyerangan di Benteng Somba Opu untuk menghancurkan kerajaan Goa. Setelah peristiwa ini, Spilman diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC dan mengubah nama Benteng Ujung Pandang di sebelah utara Somba Opu menjadi Fort Rotterdam. Sistem mata pencaharian hidup di Benteng Somba Opu. Melihat sistem mata pencaharian penduduk, pada dasarnya dibagi dalam 2 lapangan pekerjaan pokok, yaitu pertanian dan nelayan. Penduduk yang hidup dari sektor pertanian, jika telah panen, mereka mencari pekerjaan sampingan seperti ikut menangkap ikan di laut pada seorang nelayan. Sebagian penduduk setelah selesai panen menjadi buruh atau kuli kasar di kota-kota terdekat. Sebagian lagi membuka tanah perdagangan untuk ditanami tanaman jangka pendek seperti jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Berikut upacara-upacara kepercayaan orang-orang sekitar Benteng Somba Opu, yaitu kepercayaan animisme, kepercayaan dinanisme, kepercayaan kepada dewa-dewa. Upacara-upacara peninggalan lama tetap mempertahankan diri dalam upacara baur hidup, yakni upacara masa peralihan mengambil bentuk sebagai berikut. Upacara kelahiran. Upacara ini dilaksanakan sebelum sampai pada kelahiran seorang bayi. Masa kanak-kanak. Usia sampai 4 tahun masih dihitung kanak-kanak. Sejak anak mulai pintar berjalan maka diadakan upacara menginjak tanah. Upacara ini biasanya hanya hadir keluarga terdekat. Secara garis besar, perkawinan dipisahkan dalam 3 fase, yaitu sebelum akad nikah, dan setelah akad nikah. Setiap fase punya subfase lagi yang kadangkala memakan banyak waktu dan tenaga. Sebelum akad nikah, yaitu ajang-ajangang, manga asuro, apa naik leko cadi, apa naik leko lompo, dan abarumbun dan korontigi. Akad nikah di hari yang sudah disepakati, mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita dengan arak-arakan besar beserta hantaran. Arak-arakan ini akan disambut oleh wakil dari mempelai wanita dengan beberapa syair yang disebut pakio bunting atau pemanggil calon pengantin. Sesudah akad nikah,
yaitu nilai K dan Appa Bajikang.